Hai, saya Markunen, saya Multimedia Trans Studio Bandung. Jadi masa kecil saya ditemani oleh Pink Floyd, Frank Sinatra, Elvis Presley, juga Jimi Hendrix, dan Jim Morrison. Saya pernah mengalami di mana takdir yang sangat indah dalam hidup saya itu adalah kita ngiring nonton karena itu bukan TV. Anjir, sakitu berihna gitu. Yang dimana saya dulu biasanya mau nyetel apa, gampang. Tapi itu menjadi titik balik di mana momen-momen yang saya dapatkan ketika di rumah nenek saya itu saya jaga di dalam memori saya, tong sampai ke format ini, jangan sampai ke format. Bahkan itu full HD dalam rumah saya, 4K lah, 4K. Karena saya mempunyai beberapa dimensi dalam kehidupan masa kecil saya tumbuh menjadi anak ABG yang rada unik dan antik lah gitu. Ya dalam segi bersosialisasi dengan teman, dengan lawan jenis. Kemudian sama di satu sisi selalu aja setiap fase kehidupan saya beranjak dewasa ada sesuatu yang saya inginkan tapi tidak tercapai. Kalau SD kan TV, mimpi ke Sega dan sebagainya. Kalau SMP pengen punya PC, punya komputer karena masih caranya orang mengakses dengan mudah video musik yang saya suka, film yang saya suka, tapi di play sorangan di rumah gitu. Tapi hese karena mahal. Ya pada saat SMA itu menjadi titik balik di mana saya sangat terkesan dengan dunia pervisualan, ya audiovisual lah. Karena lagi gila-gilanya suka film, nyata itu lokal apa film luar gitu. Jadi pengen nyian film asik kayaknya gitu. Tapi ya terbatas dengan kondisi keuangan, ekonomi keluarga ya. Karena alat terbatas dan sebagainya. Tapi kayak nyian film gitu tentang masa SMA orang teh. Tiba-tiba tahulah sama seorang temen yang dia juga kebetulan suka foto, suka apa, punya kamera intinya mah. Deketan, pinjem lah, bikin ini, bikin ini. Oh ya sok. Sampai tutor dulu cara makin lah kumaha kita kieu. Oke lah, bisa Kak Ulik. Nah, yang jadi permasalahannya udah mah susah-susah dapat kamera. Ternyata pas di-shoot anak-anak nggak komplit semua gitu, bukan pada saat belajar dan mengajar. Jadi cuma beberapa bagian part-part. Nah, dari sana sasadu teh apa ya? Mohon izin lagi sama yang punya kamera, pinjam lagi lah. Udah sebagai manehnya di-shoot dah kurang gitu. Dipersiain di videonya. Nah, terus habis dari situ kan butuh masih caranya jadi video. Oh, ternyata diedit pakai movie maker kan ya. Pakai movie maker, Photoshop belum ada itu. Pakai movie maker sama Paint paling. Nah, habis itu jadilah sebuah beberapa video ya gaya-gaya yang nama campuran dari beberapa dokumenter yang saya tonton, film-film yang saya tonton. Ada potongan yang ingin mirip kayak
hawa-hawa catatan air sekolah pada waktu itu. Ternyata film keren, desain catatan air karya Upi kalau nggak salah. Salah satu idola saya juga itu. Kemudian, nah si video yang udah jadi itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun mah nggak kerasa. Tapi pas 5 tahun udah ada yang nikah, ya maklum lah. Ada yang nikah, ada yang apa. Ternyata pas lihat acik, iya orang SMA teh kieu nya. Wow. Nah, di sana men, di mana dokumentasi itu sangat berharga. Langka itu. Coba tidak terjadi video itu. Apa yang bisa kita ingat dan sebagainya. Apa yang kita dapat bisa kenang lah intinya. Dan ada buktinya gitu intinya. Iya buktinya lain cari tahu tuh. Yang bisa di-share siapapun gitu. Terus terang, kuliah itu motivasi saya cuma ingin punya komputer. Saya pilihlah universitas yang kira-kira ini mata kuliahnya membutuhkan komputer. Nah, masuklah. Set, astagfirullah. Ampura Bapak. Ya namanya juga anak ya. Sekali-kali gitu pengen yang diinginkannya itu tercapai. Pas kuliah itu komputer sama motor pertama, guys. Sebagai anak laki-laki ya yang diperhatikan oleh bapaknya itu sangat terharu sekali. Dikasih motor alasannya bisi nebeng wae ke batur gitu. Walaupun ya motor pertama saya itu adalah Honda Win 100 tahun 89 bekas PDAM warna merah. Motor terindah sepanjang masa. Setelah beriringnya waktu saya kuliah, terus saya terjebak oleh mata kuliah yang tidak saya sukai. Intinya poinnya pengen punya komputer aja. Tapi nggak lulus. Tapi alhamdulillahnya saya udah mempunyai pondasi untuk ke jenjang berikutnya gitu. Udah punya cara. Bereslah kuliah. Tapi gimana kan tanggung jawab sama orang tua. Nah, saya coba lagi cari uang. Alhamdulillah dapat biaya sendiri. Saya masuk lagi seni musik di Unpas. Seni musik. Terus ngelihat biayanya kurang masuk sih, nggak kebayang gimana cara cari uangnya. Saya mundur lagi, kemudian masuk STSI itu pada tahun berapa ya? Karena mengingat di sana banyak teman-teman saya di sana di STSI. Tapi tidak jadi lagi karena saya jiper. Sisa-sisa kuliah saya yang terbengkalai, saya cuma punya satu PC, satu kamar yang berantakan, sama rambut gondrong, udah itu aja. Itu aja kegiatan setelah pasca kehidupan saya yang buruk. Ya ikut event, ikut apa. Nah, dari sana saya mulai mendapatkan satu titik terang nih. Intinya ternyata dari audio, dari visual yang saya bikin, dari gambar dan video yang saya bikin, itu bisa menghidupi saya sendiri. Anjing. Sedih bro. Ya, tidak halus sih, tapi minimalnya bisa tementa ka kolot lah. Yang bisa menghidupi fuck. Deep man. Oke. Nah, kemudian si tolol ini, ya saya maksudnya si tolol ini setelah sadar bahwa boga duit euy tinu event. Oh ternyata anjing, ngulik deui lah visi. Ya satu saat ya, kejadian itu kenapa saya terjerumus karena ya jadi volunteer aja di satu event gede lah lumayan. Saya jadi cuma pemutar playback doang gitu, bumper gitu, back sound ke hari itu. Tapi pas H-2 ada di mana si krunya, si panitia, pokoknya PIC entah apa, visual untuk acara itu belum ada, entah kenapa gitu, ada miskomunikasi atau apa gitu. Nah, di sanalah mengadakan seperti kayak ada sayembara, aku mah ya
sok bisa tuh, anjis. Dengan basic seadanya kan, dengan basic bikin video dari movie maker waktu SMA, anjir. Bikin lah, alhamdulillah bisa. Dan ya, nah dari sana terus saya tiap ada event kerjain. Kemudian bukalah Trans Studio ini pada tahun 2012 ya, 2011-an gitu. Nah, si teman SMA namanya Muhammad Bukhari Muslim, saya panggilnya Bokor. Dia nawarin sesuatu. Geus lah, event kereueuh kan cenah. Geus gawe di urang. Di mana? Trans Studio. Naon gawena? Jadi kru. Emang naon unggul di itu. Karena saya pernah gawe di perusahaan kan, bayangan orang adalah gawe di perusahaan Trans Studio, tempat namanya, tempat hiburan, apalagi gitu. Nah itu pertunjukan, nah oke lah. Gitu. Karena geus biasa event mungkin tuh beda jauh gitu skalanya. Masuklah. Si ingat di waktu itu jadi stage crew. Nah, disitulah awal saya masuk di Trans Studio Bandung. Nah, dari sanalah saya mengenal dunia pertunjukan dan kehidupan belakang panggung. Jadi karena Trans Studio itu kayak bikin pensi tiap hari. Broadway itu nggak tiap hari loh. Pertunjukan di Broadway di mana nggak tiap hari. Tapi pertunjukan di Trans Studio tiap hari. Nah di sanalah lebih merasakan, oh ternyata dunia pertunjukan itu seperti ini gitu. Tarian dan sebagainya, oh ternyata bisa dikolaborasikan, ternyata oh gini. Sok bayangin deh guys, tiap hari ada orang salto, dan itu tuh beberapa tahun kita hancur ya dunia pertunjukan, orang hidup dari sini. Singkat cerita lah, ketika saya di kru itu ada kebutuhan untuk multimedia dan sebagainya, gitu bla bla bla, masuklah ke multimedia di sana. Nah, mulailah saya bergelut dengan grafis, bergelut dengan After Effects, bergelut dengan deadline, event order, rendering, cropping, masking, tai anjing, fuck. Nah apapun itu yang menjadi support saya terhadap sebuah pertunjukan. Karena pokoknya mau apa aja yang terlibat selama pertunjukan, maka itulah yang saya persembahkan. Karena pertunjukan di sini bukan hanya pertunjukan solo atau orang jadi aktor pertama, orang jadi ini, enggak, semuanya. Justru ketika si perform main show di depan panggung, nah show-nya kita itu di belakang panggung, mereka show, kita juga show gitu. Tidak ada yang membeda-bedakan depan atau belakang atau sebagainya. Bayang dong tiap hari pertunjukan, pasti beda-beda ya moodnya juga. Kode. Tapi di setiap harinya itu kita merasa baru, merasa apa, karena pertunjukan yang kita lakukan itu live. Tidak ada yang besar, tidak ada hal kecil, karena semuanya sama. Titik adalah semesta, semesta adalah titik. Karena semesta yang luas itu berasal dari titik kecil. Kemudian titik-titik itu bertambah, kemudian menjadi semesta yang besar seperti ini. Makanya tidak ada hal besar, tidak ada hal kecil. Mau kamu itu di sebuah pertunjukan jadi tukang buka hungkul trapdoor, ngan saukur ngahurungkeun listrik, ngahurungkeun lampu gitu. Kamu bukan bagian yang kecil dari pertunjukan itu. Begitu. Nah, di sanalah saya ya bisa dibilang multimedia ini fashion saya gitu. Pandemi kemarin itu buat saya seperti apa ya, kalau ada dalam apa ya kata, sebagai hantaman buat, adalah hal yang paling menjemukan selama sejarah dunia
ya otomatis pertunjukan tutup lah semua. Kita yang apalagi di tempat hiburannya semua lah, semuanya terhenti, semuanya terbatas, semuanya bertahan hidup, semuanya ya semuanya berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Dia pandemi teh membuat motor kesayangan saya harus saya rela keluarkan demi bertahan hidup, saudara-saudara. Karena ya perusahaan nggak buka kan, nggak ada pertunjukan, nggak ada ini, gimana mau uang dari mana coba. Tapi seiring berjalannya waktu, Gusti Maha Suci mengajarkan, karena seperti dia diajarkan bahwa bisa loh maneh teh mengambil sesuatu yang positif dari kondisi seperti ini. Oh, coba diregepkeun ternyata bisa dibilang dengan adanya pandemi ini alam kita, dunia kita itu beristirahat. Seperti istirahat lah. Ya begitulah, pandemi mah ada apa boleh buat. Maka jika itu yang harus terjadi maka terjadilah. Seberapa pentingkah multimedia itu di Trans Studio Bandung? Sejeleknya multimedia, seapapun multimedia di Trans Studio Bandung ini, itu sangat berguna untuk pertunjukan di Trans Studio Bandung. Karena terus poin keduanya, karena multimedia dibagi banyak kan, di saya bagi berapa part gitu, namanya juga multi, berarti tidak satu. Ada operator atau PJ lah bahasa sekarang yang kerennya, PJ. Terus jadi editor, setting dan sebagainya, terus jadi terakhir mulai dokumentasi. Dan sebenarnya harga diri sebuah pertunjukan tuh aya di telunjuknya si operator itu. Mun salah ngeklik, wah gila men. Makanya pas ketika itu poin itu konten itu mulai dari opening sampai beres wah ngeplong pisan. Kayak apa gitu. Ya itu mah pengalaman gitu sebagai PJ. Kalau editor ya risikonya itu aja, deadline yang kayak gitu-gitu, revisi. Ya pintar-pintar lah sebenarnya mah gitu. Namun misalkan salah tipe, anjing ngerender deui kan. Ngerender teh misalkan ngerender 5 jam. Ternyata aya tipe di tengah-tengah. Apakah berarti ganti terus render ulang? Lebih nya cokot pinterna lah. Render we bagian eta na hungkul. Jahit we. Beres kan. Nah gitulah. Terus dokumentasinya itu tadi, poin tadi. Penting dokumentasi itu. Untuk ya berkaca diri gitu. Pressure pasti ada, namanya juga pekerjaan kan. Dan pressure ya, apalagi basicnya pandemi, alat yang kita punya juga terbatas. Justru yang paling susah itu dalam sebuah perusahaan itu maintenance-nya. Kalau buka mah kita masih punya modal, punya ini. Nah kita yang tengah-tengah ini gimana caranya survive dengan alat yang ada, dengan kondisi alat segitu. Segala keterbatasan, tapi kita harus menampilkan sesuatu yang baik untuk para pengunjung yang datang gitu. Ya mungkin karena saya sudah terbiasa seperti itu dari kecil. Ya bagaimanapun caranya, ya ini mah apa yang saya lakukan dengan sebaik-baiknya untuk Trans Studio Bandung, untuk sebuah pertunjukan kan. Ketika ya nu perform loge semua yang jadi ininya, lamun misalkan visualna halus kan bisa bangga oge gitu. Wah ya kan saling namanya juga pertunjukan. Deep kalau berbicara pertunjukan itu teh gitu, soalnya apa ya, teknis mah nomor berapa gitu, tapi nomor pertamanya itu rasanya itu gitu. Ya berproses di sini ya, kalau berbicara proses pasti berbicara hasil kan. Nah itu yang bikin jadi ya, yang pengalaman yang saya dapatkan mah begitu memilukan pada saat prepare-nya gitu. Tapi itu akan menjadi sesuatu yang kamu banggakan gitu.
ketika show itu berjalan lancar, bagus, banyak tepuk tangan penonton, apalagi ada tepuk tangan dari kekasih hati kan. Tapi bener, tepuk tangan si penonton teh ajaib. Orang gawe capek gitu, salto, kumaha ketika diapresiasi, aslinya bro, tuh kaca-kaca, deep soalnya kalau berbicara pertunjukan teh gitu, karena udah mah kondisi seperti ini, nah, yang tiap hari salto, tiap hari lah bisa jadi labuh kemarin atau nyeblak setrum dalam ketinggian, ya itu saja. Kebetulan ya multimedia juga udah berjalan berapa tahun ya di Trans Studio Bandung, lumayan lah. Nah kalau saat ini posisi saya berempat, saya, Dika, Yancen, Milano, Mas bertiga ini sama anak-anak. Ya teh dulunya mah ada yang PKL di sini, ada yang ini di sini gitu, karena kebetulan sekarang alhamdulillah udah menuju normal lagi. Ya mudah-mudahan di dunia pertunjukan dan hiburan tidak mati. Tapi itu kadang kehidupan belakang panggung teh, kita ngibur orang, kitanya juga kurang hiburannya gimana gitu. Kalau ya kan butuh hiburan juga, apalagi kita itu bekerja pasti under pressure lah dalam berproses, itunya banyak keterbatasan equipment, ide. Aduh ini show baru diapa ini gitu. Aduh kita butuh ini, kita nggak punya, uang terbatas gitu. Ya sedangkan jadwal udah naik, kita show segini belum ada, atuh under pressure gitu kan. Can hard disk penuh, itu seberapa giga mau dihapus kan, biasanya dihapus tiba-tiba file nu itu di mananya, anjing dihapus. Jadi kan bimbang nih, kebimbangan seorang editor seperti itu. Aduh anjing guys dihapus, oh my god gitu. Banyak hal yang biasanya rupa-rupa sih, banyak hal-hal yang dilakukan untuk membuat pressure itu menjadi relax gitu. Karena lamun panik orang, bahkan lamun kena pressure kita panik tidak bisa menemukan solusi gitu karena panik. Tapi ketika orang relax, ini mah masukan ketika relax. Kalau saya biasanya ya dengerin musik lah, dengerin Siguros, dengerin lagu-lagu Norwegia, lagu-lagu itulah yang klasik-klasik, atau menari, nyanyi, banyak sih ya, sepedahan, jalan-jalan ke mall, kan deket sini kalau ke mall. Ya main ke wahana, oh ini teh kan panggung kita semua gitu. Jadi panggung Trans Studio Bandung kan dimulai bukan hanya stage amphitheater, bukan itu, tapi pertunjukan kita itu dimulai dari pintu masuk di depan, itu sudah menjadi pertunjukan Trans Studio Bandung gitu. Ini mah hanya part-partnya, scene-scene-nya di sini pertunjukan. Semuanya adalah pertunjukan gitu. Kadang itu kan deadline, anjir ya kumaha. Ya, main harmonika dulu kali gitu. Siapa tahu ada pencerahan.
hese pode nyeri huntu deh itu. Biasanya gitu. Geus lah lieur gitu. Oh, cieu teh kieu gitu. Oh ini so ieu teh dikieukeun. Oh, grafisna. Biasanya gitu kurang lebih. Tapi beda-beda lah gitu. Model si Ancen, si Milano kan anak-anak di sini mulai ikut berproses dalam kebetulan lagi peak season juga sekarang. Untuk harapan ya mudah-mudahan sekalian semua menjadi anak yang soleh dan solehah ya. Ya keadaan dunia, keadaan bumi menjadi lebih baik, sehat selalu, ya walaupun ada yang sakit, bersabarlah gitu, karena itu kehidupan. Ya keadaan menjadi lebih baik, kita juga kerjanya bisa enak, persiapan hiburan yang keren, luar biasa, karena ya Allah ketika under pressure itu doa yang ya Allah berikanlah selalu aku kekerenan ini ya Allah. Mudah-mudahan juga equipment yang kita punya bisa di-upgrade gitu. Terus harapan selanjutnya banyak sih harapan saya tuh. Harapan 1, harapan 2, harapan 3. Nanti baru harapan nih, belum juaranya ini. Harapan saya ya dari bekerja seperti ini mudah-mudahan saya bisa menikah. Supaya apa? Supaya ada yang mengurus segala pertunjukan yang saya garap. Begadang tidak butuh diperhatiin gitu, keles. Dipikir enak ini editor, pikir cuma duduk doang nih. Emang badannya duduk gitu, tapi otaknya ini bisa ke Bulgaria, ke sana, ke New Zealand. Kan bisa gitu. Ya, seperti itulah kehidupan dalam pertunjukan di Multimedia Trans Studio Bandung yang bisa saya sampaikan.